Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini menghilangkan sebuah kesedihan. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Dia sangat luar biasa, pandai berkhotbah sehingga disebut Chrysostomus, artinya bibir atau mulut emas. Bakatnya ini digunakan untuk membela rakyat kecil dan mencela cara hidup korupsi orang-orang besar zaman itu. Karena itu, dia dibenci di kalangan istana kaisar dan 2 kali dibuang jauh dari kota yang berujung pada kematiannya 14 September tahun 407 di Armenia. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang berbelas kasih kepada seorang wanita, seorang ibu yang kematian anaknya. Seorang ibu dari Nain yang mengiringi dan menangisi anaknya yang mati. Yesus merasa sedih dan terharu, kemudian berkata, "Jangan menangis." Dan ia mengulurkan tangannya dan menyentuh usungan jenazah. Ucapan kasih dan uluran tangannya bukan sekedar suatu tanda formal turut berbelasungkawa, tapi ucapan dan tindakan yang ikhlas dan menyelamatkan. Pada masa hidupnya, Yesus menyelamatkan manusia dari rupa-rupa penderitaan hidup, bahkan dari kematian. Dengan kedatangannya telah dimulai masa baru, masa munculnya nabi besar, pertanda Allah menyertai bangsanya. Saudara yang terkasih, ada 2 hal yang kita petik dari Injil hari ini. Pertama, dalam diri Yesus kita boleh percaya bahwa Allah pencipta tidak jauh dari kita, tidak acuh tak acuh terhadap situasi, nasib dan keberadaan kita. Allah senantiasa tinggal dekat dan sungguh-sungguh memperhatikan kita. Hatinya tergerak oleh karena nasib kita. Karena ia pernah hidup sebagai manusia, maka ia mengenal kelemahan kita dan ia mengenal kebutuhan kita. Sebab itu, kita pun boleh selalu membuka hati kepada Allah, boleh datang mendekatinya dan meminta pertolongannya. Kita boleh yakin ia mempunyai telinga bagi keluhan kita. Ia mempunyai kekuatan untuk membantu kita, untuk melindungi kita terhadap berbagai ancaman dan bahaya. Allah adalah sumber kehidupan, pemilik kehidupan. Dalam tangannya hidup kita itu aman. Kedua, di dunia masih akan terdapat ibu-ibu dan para wanita yang menangis. Ucapan yang menyentuh, "Jangan menangis," masih perlu diperdengarkan
dan masih akan muncul jutaan penderitaan sampai kepada iringan peti-peti jenazah yang perlu disentuh oleh tangan yang menyelamatkan. Mesias itu memang tetap di tengah kita. Ia masih tetap berbelas kasih, tetapi sering ia mau memakai hati, mulut dan tangan kita. Alangkah indahnya kalau setiap hari kita dapat menghilangkan sebuah kesedihan dari sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.